saya cek selisihnya masih dapat, saya ambil ya dari marketplace, lalu saya lempar ke toko-toko yang ada di Kota Medan, dan itu laku puluhan ribu piece. Itu ya teman-teman. Jadi kenapa saya bisa seperti itu? Kenapa saya dengan gampangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Arif Budimanasuko di channel Arif Budimanasuko, channel yang ngebahas seputar tentang ide ataupun peluang bisnis, bisnis digital, bisnis online, bisnis offline, bisnis marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Blibli dan lain sebagainya. So buat teman-teman semua yang tertarik dengan ide ataupun peluang bisnis, langsung aja klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol lonceng agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari saya. Uang itu jangan dikejar teman-teman ya. Yang perlu teman-teman raih itu adalah kesuksesan. Dan untuk meraih kesuksesan itu kita butuh proses seperti itu. Karena kesuksesan itu adalah hasil dari proses. Banyak orang ya yang kerja mati-matian, terus banting tulang, lembur ya, bahkan wah segala macam berdarah-darah, tapi ternyata tidak sukses dan tidak berhasil. Nah, sering sekali kita iri ya ngelihat orang lain sukses, misalnya dia bekerja di suatu perusahaan, dapat jabatan tinggi, misalnya supervisor atau ya kepala bagian. Kita iri dengan orang tersebut, akhirnya kita coba untuk ikut ya melamar pekerjaan, berusaha untuk menjadi seperti dia, seperti itu ya. Padahal sebenarnya kita bukan seorang pekerja, melainkan kita mempunyai karakter sebagai seorang pembisnis ya. Dan pendidikan di Indonesia itu banyak sekali yang salah menurut saya, dimana kita dituntut untuk menjadi seorang pekerja, bukan menggali potensi apa yang ada di setiap siswanya, seperti itu. Contoh misalnya, saya tidak mencintai matematika, saya tidak mencintai fisika, saya tidak mencintai biologi, saya tidak mencintai kimia, tapi kita dituntut untuk bisa semua itu. Padahal gurunya ada banyak dan saya hanya sendiri gitu. Dan ini tidak masuk akal. Untuk bisa sukses, kamu hanya perlu mahir dalam satu bidang, ya, bidang apapun itu. Nah, di video kali ini saya ingin men-share kenapa saya bisa nanti menjual telekung Bali ya ribuan piece tanpa saya hampir dibilang tanpa punya modal sedikit pun. Lalu saya bisa menjual juga sabun, beras susu ya pada waktu itu sampai puluhan ribu piece dengan sangat gampangnya. Kenapa saya bisa seperti itu? Tapi sebelum ke sana teman-teman ya, setiap orang itu punya keunikan masing-masing ya. Nah, yang perlu kita pahami adalah kita harus paham kita ini berada di mana, di keunikan apa dan apa yang kita cintai. Kebanyakan orang salah ya, mereka mengejar, mereka mengikuti apa yang bukan mereka cintai, sehingga kegagalan yang terus datang seperti itu. Contoh, seandainya misalnya nih ya, Mr. Bean disuruh untuk menjadi seorang IT bisnis, atau Bill Gates kita suruh untuk menjadi seorang pelawak, atau mungkin Michael Jackson kita suruh untuk menjadi bermain bola, sementara Lionel Messi kita suruh untuk menjadi penyanyi. Semua akan kacau balau ya. Begitu juga Mike Tyson, kalau kita suruh jadi pelawak, lalu abis itu Mr. Bean kita suruh jadi petinju, ya Mr. Bean-nya kena tinju terus gitu, babak belur. Dia nggak bakal pernah sukses sampai kapanpun. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah teman-teman itu jangan tertarik, jangan ikut-ikutan ya, jangan hanya terpesona dengan sesuatu gitu. Yang perlu teman-teman ketahui adalah teman-teman harus tahu teman-teman itu mencintai apa, keunikan apa yang ada di dalam diri teman-teman. Saya bisa berjualan dengan gampang karena saya mencintai dagang dan saya mencintai bisnis ya. Teman-teman yang mencintai game misalnya, kamu jangan paksakan diri kamu untuk menjadi seorang pedagang.
Kamu mencintai game, kamu mau jadi pedagang, dagangan kamu nggak laku-laku gitu. Kalau kamu mencintai game, kamu ikut game, lomba game, lalu ciptakan game baru, ya. Kamu bisa sukses di sana. Kalau kamu sukanya berantem, pukul-pukulan, ya kamu jangan jadi pedagang gitu. Kamu suka pukul-pukulan, kamu jadinya petinju, jadi petarung, seperti itu. Kamu hobinya misalnya otomotif ya. Kamu kalau mau sukanya otomotif, kamu juga jangan dagang gitu. Kamu rombak itu motor atau mobil supaya jadi kenceng gitu. Atau gimana caranya itu mobil atau motor bisa terbang gitu. Atau mobil atau motor itu bisa menggunakan bahan bakar misalnya air. Nah itu yang kamu teliti. Karena apa? Karena kamu mencintai itu. Seandainya hobinya otomotif, terus kamu arahkan kamu untuk dagang, itu nggak akan bisa, sulit untuk kamu sukses. Bisa? Ya bisa. Karena apa? Karena ada yang namanya hukum 10.000 jam. Jadi begini teman-teman. Hukum 10.000 jam, ketika kamu fokus pada satu bidang apapun itu, walaupun kamu nggak berbakat, kamu akan tetap bisa sukses kok. Ya, kamu akan tetap bisa sukses. Hanya saja diri kamu itu menderita. Menderita kenapa? Karena kamu tidak mencintai apa yang kamu kerjakan. Seperti itu. Tapi seandainya kamu ya seorang yang unik ya, atau yang mencintai otomotif ya, lalu kamu menjalankan hukum 10.000 jam ya. Hukum 10.000 jam itu artinya adalah kamu fokus di bidang itu. Jadi kamu mencintai otomotif lalu kamu melakukan 10.000 jam ya. Kamu teliti itu otomotif, kamu bongkar-bongkar segala macam. Nah, alhasil kamu akan menjadi seorang yang ahli dalam bidang itu. Kamu akan menjadi seorang profesional dalam bidang itu. Kenapa? Ya, karena kamu mencintai dan kamu fokus di bidang itu. Seperti itu. Contoh, misalnya nanti ada kerusakan ya, ada orang hidupin motor, terus habis itu kamu dengerin, oh ini karburatornya rusak, oh ini pistonnya jebol, oh ini segala macem CDR-nya apa segala macem lah ya. Saya juga nggak begitu paham tentang otomotif ya. Nah, ketika kamu menjalankan 10.000 jam dan kamu mencintai itu, kamu akan dengan gampangnya mengetahui apa kendala di kerusakan motor tersebut, dan bahkan kamu bisa berinovasi untuk motor atau mobil atau produk lainnya. Itu kamu akan menjadi orang yang sukses dengan sendirinya, atau kesuksesan itu yang akan datang mengejar kamu. Nah, jangan kejar nih kesuksesannya dengan cara yang salah teman-teman. Maksudnya salah adalah jangan sampai apa yang bukan bidang kamu, apa yang bukan keunikan kamu, itu yang kamu kejar, dan itu kamu akan sering menemukan kegagalan di sana. Seperti itu. Oke, bagaimana cara saya bisa berjualan telekung Bali tanpa saya punya modal, dan itu terjual banyak ya, waktu itu ribuan piece ya. Beberapa tahun yang lalu dari SMA saya sudah suka dagang, SMA, kuliah ya, bahkan tamat kuliah. Dan di waktu tamat kuliah pada waktu itu saya melihat banyak sekali di Medan ya, wilayah kota Medan, orang-orang yang menggunakan telekung ataupun mukena Bali. Saya tertarik dan ingin tahu berapa sih harga pasaran telekung Bali. Saya datangin pasar, saya cek berapa harga di pasaran. Ternyata pada waktu itu harga pasaran untuk telekung Bali kurang lebih adalah 120.000 atau 110.000. Rata-ratanya semua sama, hampir segitu, bahkan ada yang lebih ya. Lalu kebetulan juga saya punya family ataupun saudara di Bali. Nah, saya tahu nih telekung ini kan asalnya dari Bali ya teman-teman ya, namanya telekung Bali. Nah, saya coba kontak tante saya yang ada di Bali. Tan, saya mau ngajak bisnis nih, tapi saya nggak punya modal. Saya tahu di wilayah Medan itu lagi rame sekali telekung Bali, banyak sekali orang yang beli telekung Bali. Saya udah cek harga di pasaran, untuk di pasar itu sekitaran 110 dengan 120.000 Tan. Coba tante cek berapa harga telekung Bali di penjahit, dan kalau memang harganya kena, kita coba lempar ke semua pasar yang ada di Medan. Seperti itu. Alhasil ya, singkat cerita, tante saya setuju untuk ngecek harga pasaran di sana, dan ketika kita cek, kita hitung masih ada selisih sekitar 11 sampai dengan 12.000. Dan
Itu dengan gampangnya ya, ketika saya sudah tahu selisih harga tersebut, saya dengan gampangnya akan bisa masuk ke pasar-pasar yang ada di Medan ya. Sangat mudah sekali saya menjual telur Bali pada waktu itu, karena saya tahu cara hitung-hitungannya ya, cara membujuknya seperti apa, harganya berapa, itu saya sudah tahu. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa peluang itu bisa terbentuk? Karena saya mencintai dagang ya. Sama seperti saya bisa menjual sabun beras ya di wilayah Kota Medan pada waktu itu puluhan ribu piece. Kok bisa gitu? Kok gampang sekali saya menjual sabun seperti saya menjual kacang goreng yang bagiin ke orang-orang. Sama, saya tinggal cek berapa harga sabun di setiap toko-toko kosmetik yang ada di Medan, lalu saya cek harga pasaran yang ada di marketplace pada waktu itu. Nah, kebetulan sabun itu di marketplace pada waktu itu lagi hancur-hancuran harga ya. Nah, saya cek selisihnya masih dapat, saya ambil ya dari marketplace, lalu saya lempar ke toko-toko yang ada di Kota Medan, dan itu laku puluhan ribu piece. Itu ya teman-teman. Jadi kenapa saya bisa seperti itu? Kenapa saya dengan gampangnya berjualan? Bahkan sekarang kita ada pelatihan kelas online untuk bisnis ya, ada pelatihan workshop. Dengan gampangnya orang itu mau ikut pelatihan ya, tanpa saya jualan ya, workshop, tanpa jualan pelatihan, banyak sekali orang-orang yang ingin ikut pelatihan kita ya. Banyak orang yang ingin belajar bisnis. Karena apa? Karena itu tadi, kesuksesannya itu ya, uangnya itu bukan saya cari lagi tapi datang sendiri teman-teman. Seperti itu, uang itu udah datang sendiri. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena saya mencintai bisnis teman-teman. Sama kalau teman-teman mencintai nyanyi misalnya ya, teman-teman menyukai nyanyi, terus teman-teman jadi penyanyi ya, teman-teman bakal kedatangan orderan sebagai penyanyi di gedung A, penyanyi di stasiun televisi A, penyanyi di sini, penyanyi di sini. Itu kan bukan teman-teman lagi yang mencari, tapi uang yang datang mengejar teman-teman. Seperti itu. Uang itu jangan dikejar ya, tapi kesuksesan yang diraih dengan cara yang benar. Ketika teman-teman berproses dan teman-teman paham karakter diri teman-teman ya, insya Allah mudah-mudahan uang itu akan datang dengan sendirinya. So, semoga video singkat ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Cintai diri kamu, cari tahu keunikan apa yang ada di diri kamu, berlakukan 10.000 jam kerja untuk profesi kamu. Insya Allah kamu akan menjadi orang yang sukses. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.